Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia Jakarta. Kali ini saya akan membacakan presentasi yang berjudul Penerapan Algoritma Genetika Traveling Salesman Problem with Time Windows, studi kasus rute antar jemput laundry. Di sini ada kata pengantar, diantaranya yaitu membahas tentang dampak perkembangan teknologi hardware yang performanya semakin tinggi dan berukuran kecil setelah didukung oleh teknologi software yang semakin pesat, dapat memunculkan berbagai produk artificial intelligence atau AI yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Produk-produk tersebut antara lain adalah program pencairan rute optimum menggunakan teknik sharing dan armada taksi yang dilengkapi dengan sebuah komputer dan global positioning system atau GPS digunakan untuk memandu sopir taksi dalam perjalanan. Dengan menyebutkan tempat tujuan di layar komputer akan terlihat rute jalan yang harus dilalui oleh sopir taksi untuk menuju tempat tersebut. Posisi taksi berdasarkan koordinat bumi selalu dipantau oleh satelit GPS yang mempunyai akurasi tinggi. Produk lain adalah sebuah software yang berfungsi sebagai torpedo yang dapat diinstal di handphone ataupun personal digital assistant PDA. Personal digital assistant atau PDA yang berguna untuk memandu wisatawan dalam menjelajahi tempat-tempat wisata yang menarik. Contoh lainnya adalah sistem auto driver, yaitu sistem yang digunakan untuk mengemudi sebuah mobil atau pesawat terbang tanpa disetir oleh manusia. Sistem ini menggunakan jaringan saraf tiruan yang dilatih terhadap berbagai gambar kondisi jalan raya yang ditangkap melalui kamera. Contoh lain lagi adalah sistem speak-to-speak machine translation. Dengan sistem ini, seseorang bisa berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa yang berbeda. Di masa mendatang, AI ditantang untuk menjawab pertanyaan berikut: mampukah suatu kecerdasan membuat kecerdasan baru yang lebih cerdas dari dirinya sendiri? Ray Kurzweil lewat bukunya yaitu The Age of Spiritual Machine, When Computers Exceed Human Intelligence, Viking Penguin, A Division of Penguin, Part 6, INC United Kingdom, memprediksi bahwa hal itu mungkin terwujud melalui beberapa tahapan prediksi yang dibuatnya secara bertahap sampai sekitar tahun 2099. Akhirnya saya sebagai mahasiswa Unsia berharap review jurnal ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam mempelajari, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep AI untuk kepentingan belajar, mengajar, ataupun penelitian. Saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan teman-teman semua yang telah membantu dalam menyelesaikan review jurnal ini. Semoga review jurnal ini bermanfaat bagi kita semua. Dan di sini ada daftar isi dan daftar gambar dan daftar tabel. Di sini terdapat konsep dan definisi. Genetik algorithm atau GA atau algoritma genetika dipopulerkan oleh John Holland pada tahun 1970. GA bagian dari evolutionary computation atau EC yang terinspirasi oleh proses evolusi dan seleksi alam makhluk hidup dari Charles Darwin. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Algoritma genetika umumnya digunakan untuk mengatasi masalah optimasi dan pencarian.
Di sini dijelaskan dengan gambar jerapah yang memiliki leher tinggi akan mampu bertahan hidup daripada jerapah yang memiliki leher pendek. Kemudian penerapan GA dapat diterapkan di bidang optimasi penjadwalan produksi dan optimasi penjadwalan kuliah dan optimasi penjadwalan mengajar. Kemudian pada kompresi citra, dan yang ketiga yaitu pada optimasi penjadwalan rute pesawat. Dan terminologi di sini terdapat gambar yaitu yang terdiri dari fenotip. Fenotip adalah nilai dari genotip. Kemudian genotip atau disebut gen adalah elemen yang terdapat dalam kromosom. Kemudian kromosom kemungkinan solusi, dan populasi di sini merupakan kumpulan kemungkinan solusi. Fungsi fitness yaitu fungsi yang menentukan bobot setiap kromosom. Kemudian nilai fitness yaitu nilai yang diperoleh dari hasil fungsi fitness. Kemudian decoding dan encoding merupakan proses mengubah satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam beberapa kasus, fenotip dapat diubah ke bentuk lain, contoh bilangan biner, real, permutasi, dan integer. Generasi merupakan jumlah iterasi dalam proses algoritma genetika. Kemudian tahapan dimulai dari inisialisasi populasi, kemudian perhitungan fitness, dan seleksi, dan crossover, kemudian mutasi, kemudian populasi baru, kemudian kembali ke perhitungan fitness, dan hasil akhir. Di sini terdapat bab 1 yaitu daftar jurnal penelitian. 1.1 tema dan judul jurnal. Kemudian 1.1.1 yaitu tema jurnal. Tema jurnalnya yaitu penerapan algoritma genetika atau GA, genetic algorithm. Kemudian 1.1.2 yaitu judul jurnal. Judul jurnalnya di sini yaitu penerapan algoritma genetika traveling salesman problem with times windows, studi kasus rute antar jemput laundry. Di sini saya sediakan website dari file tersebut, bisa di-download di http://media.neliti.com. Kemudian 1.2 daftar jurnal penerapan dari algoritma genetika atau genetic algorithm. Di sini terdapat sebuah jurnal yang judulnya penerapan algoritma genetika traveling salesman problem with time windows, studi kasus rute antar jemput laundry. Kemudian bab 2 literatur review. 2.1 jurnal 1. Di sini judul jurnal yaitu penerapan algoritma genetika traveling salesman problem with time windows, studi kasus rute antar jemput laundry. Kemudian volume dan halaman. Volume 6 dan halaman dari 121 sampai 130. Terdapat abstraknya yaitu optimasi pemilihan rute merupakan masalah yang banyak dibahas pada penelitian ilmu komputer antar jemput laundry dengan pelanggan yang memiliki waktu khusus untuk menerima barang adalah salah satu contoh kasus pemilihan rute.
Penghitungan rute tercepat memegang peranan penting karena harus tepat waktu dan semua pelanggan dapat dilayani. Berbeda dengan traveling salesman problem atau TSP konvensional yang bertujuan untuk meminimalkan jarak. Kasus ini juga harus dipertimbangkan waktu ketersediaan setiap pelanggan. Pencarian solusi untuk permasalahannya adalah dengan mengkombinasikan solusi-solusi atau kromosom untuk menghasilkan solusi baru dengan menggunakan operator genetika atau seleksi crossover dan mutasi. Untuk mencari solusi terbaik digunakan beberapa kombinasi probabilitas crossover dan mutasi serta ukuran populasi dan ukuran generasi. Dari hasil pengujian kombinasi probabilitas crossover yang terbaik adalah 0,4 dan mutasi adalah 0,6. Sedangkan untuk ukuran generasi optimal adalah 2000. Dari nilai-nilai parameter ini didapatkan solusi yang memungkinkan untuk melayani semua pelanggan dengan time window masing-masing. Di sini terdapat kata kunci yaitu traveling salesman problem, time windows, algoritma genetika, rute terbaik, dan antarjemput laundry. Sedangkan latar belakang masalah dari contoh studi kasus penerapan algoritma genetika atau GA yang berjudul penerapan algoritma genetika traveling salesman problem with time window. Studi kasus rute antarjemput laundry ini adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan rute pengantaran cucian pada usaha laundry kiloan. Beberapa poin utama dari latar belakang masalah ini dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, persaingan dalam usaha laundry kiloan. Kondisi bisnis laundry kiloan yang semakin berkembang menciptakan persaingan yang ketat di industri ini. Dalam upaya untuk mempertahankan dan menarik pelanggan, penyedia jasa laundry perlu memiliki keunggulan kompetitif. Yang kedua, keberagaman pelanggan dan waktu pelayanan. Pelanggan memiliki waktu tertentu untuk mengambil dan menerima cucian mereka. Hal ini menciptakan tantangan dalam mengelola waktu pengantaran agar sesuai dengan preferensi pelanggan. Setiap pelanggan memiliki jendela waktu pelayanan atau time windows yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, kompleksitas penjadwalan dan pengantaran. Dengan adanya parameter waktu, masalah ini dapat dianggap sebagai permasalahan vehicle routing problem with time windows atau disingkat dengan VRPTW, yang melibatkan penjadwalan rute pengantaran dengan mempertimbangkan batasan waktu pada masing-masing pelanggan. Kemudian yang keempat, penerapan algoritma genetika atau GA. Dalam penelitian ini, algoritma genetika diusulkan sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan VRPTW. GA digunakan untuk mencari rute tercepat yang memperhitungkan batasan waktu ketersediaan pelanggan dan optimalitas total waktu perjalanan. Yang kelima, penelitian sebelumnya dan penggunaan algoritma genetika. Dalam latar belakang masalah, penelitian sebelumnya yang relevan dengan VRPTW dan penerapan GA di bidang transportasi telah diidentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut menggunakan GA untuk mengoptimalkan rute pengantaran pada usaha laundry kiloan. Dengan demikian, latar belakang masalah ini menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan waktu pengantaran cucian pada usaha laundry kiloan serta memberikan dasar untuk mengusulkan solusi dengan menggunakan algoritma genetika. Kemudian analisa terhadap perhitungan dari algoritma genetika. Yang pertama sini yaitu
Definisi Vehicle Routing Problem with Time Windows atau VRPTW. VRPTW didefinisikan sebagai masalah penjadwalan rute pengantaran dengan tambahan kendala waktu pada masing-masing pelanggan. Waktu ketersediaan pada pelanggan dinyatakan dalam batas waktu awal sampai akhir pelayanan. Kemudian yang kedua, definisi algoritma genetika atau GA. Algoritma genetika adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah berdasarkan konsep evolusi. Individu dalam populasi mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. GA mempresentasikan solusi sebagai kromosom dan melibatkan aspek-aspek seperti fungsi fitness, representasi genetika, operasi genetika, dan parameter populasi. Kemudian yang ketiga yaitu nilai fitness pada VRPTW. Fungsi fitness pada VRPTW dijelaskan dengan persamaan 1, yaitu nilai fitness sama dengan 1/fx, dan persamaan 2 yaitu fx sama dengan sigma CIC ditambah sigma PI. Nilai fitness suatu kromosom mencerminkan kualitas kromosom dalam populasi dan melibatkan perhitungan jarak antar pelanggan dan penalti jika pelanggan dilayani di luar jadwal. Keempat, crossover atau persilangan. Metode crossover PMX atau partially mapped crossover dipilih untuk menggabungkan dua kromosom dan menghasilkan anak kromosom. Langkah-langkah metode PMX termasuk menentukan dua posisi pada kromosom, pertukaran substring antar induk, menentukan hubungan pemetaan, dan menentukan kromosom keturunan. 5. Mutasi. Proses mutasi menggunakan metode reciprocal exchange mutasi, di mana dua posisi secara acak dipilih dan kemudian dilakukan pertukaran kedua posisi tersebut. Tujuan mutasi adalah untuk meningkatkan variasi dalam populasi. Kemudian 6. Seleksi. Proses seleksi menggunakan metode seleksi Rowlett-Weil dan metode seleksi elitis. Metode Rowlett-Weil memilih orang tua berdasarkan nilai fitness, sedangkan metode elitis mempertahankan individu-individu berdasarkan urutan nilai fitness tertinggi. Kemudian ketujuh, parameter GA. Tidak ada metode pasti untuk menentukan parameter GA. Penelitian ini mencakup beberapa skenario uji coba untuk membandingkan metode seleksi, menentukan ukuran generasi dan populasi yang optimal, serta mencari kombinasi probabilitas mutasi dan probabilitas crossover yang optimal. Proses uji coba dan analisis, yaitu yang ke-8. Penelitian ini melibatkan serangkaian uji coba termasuk perbandingan metode seleksi, penentuan ukuran generasi dan populasi, serta pencarian kombinasi probabilitas mutasi dan probabilitas crossover yang optimal. Dengan demikian, analisis terhadap perhitungan GA pada VRPTW melibatkan pemahaman konsep dasar VRPTW, implementasi GA, serta eksperimen untuk menemukan parameter optimal yang sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Kemudian metodologi penelitian. Metodologi penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan data dan pembentukan instanse. Penelitian menggunakan dua jenis data antar pelanggan, yaitu data set 1 dengan 20 pelanggan dan data set 2 dengan 30 pelanggan. Data jarak antar pelanggan diperoleh dari Google Maps, sedangkan data waktu ketersediaan pelanggan dibangkitkan secara acak dalam rentang waktu 07.00 sampai dengan
16.00. Di sini terdapat tabel 1, yaitu contoh data jarak antar pelanggan. Kemudian tabel 2, contoh data waktu ketersediaan pelanggan. Kedua yaitu inisialisasi parameter algoritma genetika atau GA. Parameter awal GA diinisialisasi termasuk memasukkan tujuan dan waktu ketersediaan untuk setiap pelanggan, ukuran individu pada setiap populasi, ukuran generasi, probabilitas crossover, dan probabilitas mutasi. Yang ketiga, bentuk representasi kromosom dan populasi awal. Kromosom direpresentasikan sebagai urutan tujuan yang akan dikunjungi. Populasi awal dibangkitkan dengan panjang kromosom sesuai dengan jumlah tujuan yang akan dituju. Kemudian yang keempat yaitu proses reproduksi atau crossover dan mutasi. Proses crossover dan mutasi dilakukan untuk menghasilkan populasi baru. Populasi diambil sebagai calon induk dan pemilihan induk dilakukan secara acak berdasarkan probabilitas crossover dan mutasi. Kemudian yang kelima, perhitungan nilai fitness. Nilai fitness dihitung untuk setiap kromosom dalam populasi dengan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Proses ini mencakup perhitungan jarak antar pelanggan dan penalti jika pelanggan dilayani di luar jadwal. Keenam, seleksi kromosom untuk generasi selanjutnya. Proses seleksi dilakukan untuk memilih kromosom yang akan diproses pada generasi selanjutnya. Kromosom terbaik disimpan berdasarkan nilai fitness tertinggi. Kemudian 7, uji coba dan analisis parameter GA. Penelitian melibatkan beberapa rangkaian skenario uji coba untuk mengoptimalkan parameter GA. Beberapa skenario termasuk membandingkan metode seleksi, menentukan ukuran generasi dan populasi yang optimal, serta mencari kombinasi probabilitas mutasi dan probabilitas crossover yang optimal. Kedelapan, flowchart program. Di sini terlihat seperti gambar 1. Yang pertama yaitu start dan ukuran generasi dan ukuran populasi, probabilitas mutasi, probabilitas crossover. Dan langkah selanjutnya membuat populasi awal dimana n sama dengan 0 dan membuat populasi baru dimana rumusnya n sama dengan n plus 1, kemudian crossover dan mutasi, dan menghitung nilai fitness. Dan langkah selanjutnya menyelesaikan kromosom dan menyimpan kromosom, dan langkah selanjutnya itu generasi sampai dengan n. Jika tidak, maka kembali ke awal, yaitu membuat populasi baru kembali. Kemudian jika iya, maka kromosom terbaik dan n atau berhenti. Kemudian flowchart program disajikan untuk memberikan gambaran visual tentang proses pencarian rute tercepat dengan menggunakan GA. Kesembilan, menentukan parameter GA. Penelitian ini mencatat bahwa tidak ada metode pasti untuk menentukan parameter GA. Oleh karena itu, dilakukan serangkaian uji coba untuk menemukan parameter yang optimal sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. 10, penyimpanan hasil akhir. Hasil akhir dari algoritma genetika adalah menampilkan kromosom yang memiliki nilai fitness tertinggi dari semua generasi. Kemudian 11 yaitu metode seleksi uji coba. Uji coba melibatkan beberapa skenario termasuk perbandingan metode seleksi, penentuan ukuran generasi dan populasi yang optimal, serta pencarian kombinasi probabilitas mutasi dan probabilitas crossover yang optimal. Dengan demikian, metodologi penelitian ini mencakup pemilihan data, inisialisasi parameter GA, proses
pencarian rute dengan GA, uji coba parameter GA, dan analisis hasil akhir. Dan hasil dari penelitian yang pertama, hasil dan analisa uji coba perbandingan metode seleksi Rowlett, Will, dan Elitis. Dataset 1. Di sini metode seleksi Elitis menghasilkan nilai fitness yang lebih stabil dan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan metode seleksi Rowlett dan Rowlett Will dan 10 kali percobaan. Nilai fitness yang dihasilkan metode seleksi Rowlett Will selalu berada di bawah nilai fitness percobaan dengan menggunakan metode seleksi Elitis. Dari grafik terlihat bahwa metode seleksi Elitis lebih konsisten dalam menghasilkan solusi yang baik. Sini Rowlett Will ditunjukkan pada grafik yang berwarna biru. Kemudian untuk dataset 2, gambar 3, grafik perbandingan metode seleksi dataset 2. Hasil pada dataset 2 konsisten dengan temuan pada dataset 1. Metode seleksi Elitis juga menghasilkan nilai fitness yang lebih stabil dan cenderung lebih tinggi dibandingkan Rowlett Will dalam 10 kali percobaan. Metode seleksi Rowlett Will pada setiap percobaan menghasilkan nilai fitness yang berada di bawah nilai fitness percobaan dengan menggunakan metode seleksi Elitis. Metode seleksi Elitis cenderung memberikan kinerja yang lebih baik dan konsisten. Kemudian yang kedua, grafik rata-rata nilai fitness setiap generasi dataset 1. Hasil dan analisis dari uji coba ukuran generasi pada penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh ukuran generasi terhadap algoritma genetika. Ukuran generasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil dari algoritma genetika dalam konteks traveling salesman problem with times windows, atau disingkat TSP-TW. Nilai fitness pada generasi awal yaitu 500 generasi cenderung rendah karena algoritma genetika belum sempat melakukan proses evaluasi secara optimal. Yang kedua, penemuan ukuran generasi optimal. Ukuran generasi optimal untuk TSP-TW pada percobaan ini ditemukan berada pada rentang 2000 hingga 3000 generasi. Pada rentang ini, nilai fitness yang dihasilkan tidak berbeda jauh dan cenderung membentuk garis lurus, menunjukkan stabilnya kualitas solusi. Yang ketiga, pertimbangan penggunaan ukuran generasi. Terlalu banyak ukuran generasi tidak selalu menghasilkan hasil yang lebih baik. Selain memperpanjang waktu proses, nilai fitness yang dihasilkan belum tentu jauh lebih baik dari ukuran generasi yang lebih rendah. Ukuran generasi yang tinggi meningkatkan frekuensi proses rekombinasi, crossover, dan mutasi yang dapat mempengaruhi variasi individu baru dan nilai fitness yang dihasilkan. Meskipun peningkatan variasi dapat meningkatkan peluang mendapatkan solusi yang baik, tetapi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara waktu proses dan peningkatan kualitas solusi. Kesimpulan, ukuran generasi optimal untuk TSP-TW pada percobaan ini berada pada rentang 2000 hingga 3000 generasi. Kemudian pemilihan ukuran generasi harus mempertimbangkan trade-off antara waktu proses dan peningkatan kualitas solusi. Hasil ini memberikan panduan praktis dalam mengoptimalkan parameter ukuran generasi pada algoritma genetika untuk permasalahan TSP-TW. Yang ketiga yaitu hasil dan analisa uji coba ukuran populasi. Seperti pada gambar 5,
Grafik hasil uji coba ukuran populasi dataset 1. Hasil dan analisis dari uji coba ukuran populasi pada penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh ukuran populasi terhadap algoritma genetika. Ukuran populasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil dari algoritma genetika dalam konteks Traveling Salesman Problem with Times Windows atau TSPTW. Peningkatan ukuran populasi menyebabkan kenaikan signifikan rata-rata nilai fitness pada awalnya, namun perubahan menjadi kurang signifikan pada ukuran populasi tertentu. Yang kedua, penemuan ukuran populasi optimal. Ukuran populasi optimal untuk TSPTW pada dataset 1 ditemukan berada pada rentang 140 hingga 200 populasi. Ukuran populasi optimal untuk TSPTW pada dataset 2 ditemukan berada pada rentang 160 hingga 200 populasi. Peningkatan ukuran populasi di awal menyebabkan perbaikan yang signifikan, namun setelah mencapai ukuran tertentu, peningkatan tidak lagi memberikan perubahan yang cukup signifikan. Yang ketiga, pertimbangan penggunaan ukuran populasi. Ukuran populasi yang untuk optimal dapat bervariasi tergantung pada dataset yang digunakan. Dataset yang berbeda dapat mempengaruhi nilai fitness dan parameter genetika optimum yang dihasilkan oleh algoritma genetika. Nah, semakin tinggi ukuran populasi, semakin banyak variasi individu dalam populasi yang dapat meningkatkan kualitas solusi. Namun perlu dipertimbangkan keseimbangan antara kenaikan nilai fitness dan waktu pemrosesan yang semakin lama. Kemudian kesimpulan, ukuran populasi optimal untuk TSPTW pada dataset 1 adalah antara 140 hingga 200 populasi. Ukuran populasi optimal untuk TSPTW pada dataset 2 adalah antara 160 hingga 200 populasi. Pemilihan ukuran populasi yang optimal harus mempertimbangkan trade-off antara kenaikan nilai fitness dan waktu pemrosesan. Yang kemudian yang keempat, hasil dan analisa uji coba kombinasi probabilitas crossover dan mutasi. Di sini ditunjukkan pada gambar 6, yaitu grafik hasil uji coba kombinasi probabilitas crossover dan mutasi dataset 1 dan dataset 2. Dari hasil dan analisis uji coba kombinasi probabilitas crossover dan mutasi pada penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya kombinasi probabilitas crossover dan mutasi. Kombinasi tingkat probabilitas crossover dan mutasi memainkan peran krusial dalam kinerja algoritma genetika untuk Traveling Salesman Problem with Time Windows atau TSPTW. Penentuan kombinasi yang optimal memerlukan keseimbangan antara eksplorasi daerah pencarian baru dan eksploitasi daerah optimum lokal. Kemudian yang kedua yaitu pencarian kombinasi optimal. Uji coba dilakukan untuk berbagai kombinasi probabilitas crossover dan mutasi dari 0,1 dan 0,9 hingga 0,9 dan 0,1. Rata-rata nilai fitness terbesar terdapat pada kombinasi probabilitas crossover dan probabilitas mutasi 0,4 dan 0,6.
Selanjutnya, kombinasi ini menghasilkan rata-rata nilai fitness yang optimal untuk kedua dataset yang digunakan. Yang ketiga, pengaruh variasi probabilitas. Variasi nilai probabilitas crossover dan mutasi mempengaruhi hasil nilai fitness yang dihasilkan. Semakin besar nilai probabilitas crossover dan mutasi, semakin besar peluang individu mengalami proses crossover dan mutasi, menghasilkan variasi yang lebih besar dalam nilai fitness. Kemudian kesimpulan, kombinasi probabilitas crossover dan mutasi yang optimal untuk menyelesaikan masalah TSPTW pada kedua dataset adalah 0,4 dan 0,6. Kemudian pemilihan kombinasi ini memberikan keseimbangan yang baik antara eksplorasi dan eksploitasi, menghasilkan nilai fitness yang optimal. Catatan lebih lanjut perlu diperhatikan apakah hasil ini dapat diterapkan pada kasus-kasus SPTW yang berbeda atau memerlukan penyesuaian berdasarkan karakteristik dataset spesifik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan algoritma genetika untuk permasalahan antar jemput laundry. Algoritma genetika dapat diimplementasikan dengan sukses untuk menyelesaikan permasalahan antar jemput laundry dengan time windows atau TSPTW. Dan yang kedua, pemilihan metode seleksi. Metode seleksi elitis lebih baik dan lebih stabil dibandingkan dengan metode seleksi Rowlett-Weil dalam konteks penelitian ini. Dan yang ketiga yaitu parameter optimal. Ukuran generasi yang optimal adalah 2000 generasi dan probabilitas crossover optimal adalah 0,4, sedangkan probabilitas mutasi optimal adalah 0,6. Yang keempat, pengaruh dataset. Diketahui bahwa perbedaan dataset dapat mempengaruhi nilai optimal parameter algoritma genetika. Penting untuk menyesuaikan parameter berdasarkan karakteristik dataset yang digunakan. Kemudian yang kelima, pengembangan penelitian selanjutnya. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti kepadatan jalan dan kondisi lalu lintas real time. Kemudian hibridasi algoritma genetika dengan metode lain dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kinerja algoritma dalam menangani kasus yang lebih kompleks. Dengan demikian, keseluruhan penelitian memberikan wawasan tentang penerapan algoritma genetika dalam konteks spesifik permasalahan antar jemput laundry dengan time window. Serta menawarkan arah untuk penelitian lebih lanjut. Sini terdapat link jurnal yang dapat diakses. Dan ada daftar pustaka, link file, dan tabel nilai. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang salah, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.